Ketemu lagi dengan saya, Dr. Made Hipnotis. Channel yang khusus membahas tentang dunia pikiran manusia dan kesehatan. Adakah penyakit yang bisa sembuh dengan kita berpikir positif? Misalnya, penyakit yang disebabkan karena asam lambung. Apakah bisa hilang hanya dengan menggunakan pikiran yang positif? Jadi kalau asam lambung itu gejalanya biasanya sakit ulu hati, kembung, sendawa, ya, dada terasa panas. Itu adalah keluhan yang sering diderita oleh orang yang menyebutnya asam lambung. Berpikir positif adalah berpikir yang hal-hal yang baik. Misalnya saya orang sehat, saya orang kuat, saya punya lambung hebat, sehat, dan kuat. Nah, pikiran positif itu apakah bisa mengobati orang yang memiliki keluhan termasuk asam lambung? Jadi teman-teman ikuti video ini, jangan di skip ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan jawabannya. Dunia kita ini penuh dengan stres. Ya, stres itu adalah berupa tekanan hidup ya. Tekanan itu atau stres itu bisa berupa stres fisik, kimia, atau emosional. Stres fisik itu contohnya kecelakaan atau kita jatuh terpleset. Nah, itu adalah stres fisik. Stres kimia misalnya kita berhadapan dengan suasana yang penuh dengan asap rokok. Nah, asap rokok itu adalah bentuk tekanan atau stres dalam bentuk kimia. Begitu juga dengan polusi yang lain. Yang terakhir adalah stres emosional, ya. Jadi kalau stres fisik dan stres kimia biasanya orang tidak menyebutnya sebagai stres. Kalau stres emosional, banyak orang yang menganggap itu adalah benar-benar stres. Jadi stres emosional bisa berupa rasa takut terhadap sesuatu di masa yang akan datang. Rasa khawatir atau depresi. Rasa penyesalan yang terjadi di masa yang lalu. Ketika tubuh kita mengalami yang namanya stres, maka tubuh kita secara otomatis akan membentuk keseimbangan baru. Nah, peranan organ tubuh kita yang disebut dengan pengatur keseimbangan itu adalah saraf otonom. Jadi saraf otonom ini adalah saraf yang berfungsi mengatur tubuh kita mencapai keseimbangan ketika kita menerima suatu stres atau suatu tekanan. Misalnya teman-teman ketika mengalami rasa takut atau rasa khawatir, biasanya keluhannya mulai terasa sesak napas, asam lambung yang naik, kaki kita lemes, bahkan tangan kita bisa gemetar. Itu adalah peranan dari saraf otonom untuk mencapai keseimbangan yang baru. Nah, kalau teman-teman menghadapi stres yang terus-menerus, tentu akan jadi masalah. Misalnya, jika teman-teman setiap minggu ditagih oleh tagihan pinjol, ya, dan tagihan ini kan tentu terjadi terus-menerus selama teman-teman tidak melunasinya. Kemudian teman-teman takut dengan naik kendaraan umum atau takut naik pesawat, padahal teman-teman adalah merupakan seseorang yang mungkin memiliki tugas yang harus keluar kota dan naik kendaraan atau naik pesawat. Rasa takut ini akan menghantui terus-menerus dan menjadi semacam stres yang menghantui teman-teman seterusnya. Nah, teman-teman, stres ini tentu akan membuat refleks baru. Jadi stres yang terus-menerus ini akan tertanam di pikiran seseorang. Nah, stres emosional itu dapat juga berupa kalimat-kalimat yang diberikan oleh orang-orang tertentu atau orang masa lalu kita, bisa orang tua, keluarga, atau apapun yang kita anggap sebagai kebenaran. Misalnya ya, waktu kita kecil atau di masa yang lalu, kita memiliki pandangan atau pernah dikasih tahu bahwa perut kita ini harus diisi setiap 3 jam. Sehingga kalau perut kita nggak diisi 3 jam, maka perut kita akan terasa sakit. Kita menganggap itu suatu kebenaran. Sehingga kalau kita menganggap itu suatu kebenaran, ketika kita melanggar, kita
dalam waktu 3 jam kita tidak makan, maka perut kita bisa berupa rasa sakitnya muncul atau mahnya muncul. Dan kalimat-kalimat yang lain juga pernah kita dengar dari pasien-pasien, misalnya harus sarapan sebelum jam 7 pagi. Tidak boleh makan makanan yang berminyak, bersantan, atau gorengan. Karena kalau makanan itu bisa memacu asam lambung. Atau kalimatnya seperti ini, misalnya, dok saya ini harus minum ranitidin setiap hari. Kalau tidak minum ranitidin, maka pasti perut saya akan terasa sakit. Ini dokter anggap adalah stres emosional yang berupa negatif. Nah, bagusnya ya, kalimat-kalimat negatif ini yang bisa membuat asam lambung kita naik terus-menerus, ini bisa diobati dengan hanya mengubah emosional yang negatif itu menjadi emosional yang positif. Kenapa perkataan yang tadi itu bisa melekat di pikiran kita? Karena kalimat itu selalu diulang-ulang. Pernah enggak teman-teman ketika teman-teman misalnya minum kopi, lalu habis itu perutnya sakit. Ketika ditanya, selalu mengatakan, dok saya ini orangnya memang nggak kuat kopi. Saya kalau minum kopi, permen kopi, atau apapun yang beraroma kopi, maka perut saya akan terasa sakit, nyeri. Atau teman-teman yang selalu mengatakan, dok kalau saya mencium aroma buah durian, maka otomatis perut saya akan mual. Sebenarnya kita sudah menarik kesimpulan dari keadaan kita. Jadi kita sudah menarik kesimpulan bahwa perut kita akan sakit kalau kita tidak makan. Perut kita akan sakit ketika kita makan berminyak atau gorengan. Kita akan terasa mual ketika mencium aroma tertentu, contohnya durian. Nah, bagaimana kita mengolah kalimat ini, bahkan kita bisa menghilangkannya, lalu mengganti dengan kalimat yang positif, dan itu menjadi emosional yang positif. Contohnya ya, teman-teman bisa menggantinya dengan melakukan seperti ini. Kok saya yakin ya, lambung saya ini pasti kuat, pasti sehat, walaupun saya tidak makan, walaupun saya makan yang bersantan, gorengan, saya yakin lambung saya ini kuat. Nah, kalau kita meyakini sesuatu, apalagi dengan perasaan ya, secara otomatis ketika kita misalnya tidak sarapan pagi, tidak minum obat yang tadi dokter bilang ranitidin, tidak makan misalnya 12 jam, atau misalnya kita lagi menjalani puasa ya, tetap saja lambung kita terasa sehat karena kita sudah mengganti emosional negatif kita dengan emosional yang lain, atau kita sudah berpikir positif. Karena berpikir positif itu secara otomatis itu akan membuat saraf otonom kita tidak bekerja atau tidak terlalu aktif. Karena kalau kita mengaktifkan saraf otonom itu secara otomatis asam lambung kita akan naik gitu ya. Kita akan merasa kaki kita lemah. Itu adalah cara tubuh untuk mencapai keseimbangan. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi teman-teman bisa mengurangi keluhan asam lambung ataupun bahkan bisa menghilangkannya dengan berpikir positif. Berpikir bahwa teman-teman memiliki lambung yang luar biasa, lambung yang kuat, sehingga ketika teman-teman berpuasa, ketika teman-teman makan makanan tertentu yang mungkin orang lain berpikir itu nggak boleh ya, misalnya makan cabai, makan santan, makan misalnya buah-buah yang kandungan gasnya banyak, itu tetap aja lambungnya teman-teman sehat. Karena apa? Karena teman-teman memiliki keyakinan, pikiran yang positif. Jadi teman-teman yang punya asam lambung ya, tetap berpikir positif.